Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan ya. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa di rumah aja. Tidak boleh kemana-mana dulu ya. Oke. Udah tahu belum sejarah komputer seperti apa? Kalau belum tahu, mari kita cerita dulu sedikit tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai pada tahun 1822. Nah, itu ada orang, dia itu ahli matematika, namanya Charles Babbage. Jadi Charles Babbage ini ahli matematika di Inggris yang sudah diakui. Bahkan ia disebut sebagai bapak komputer. Bapak komputer pertama, Charles Babbage. Babbage menemukan ide mesin hitung yang diberi nama difference engine. Mesin ini dibuat untuk menyelesaikan perhitungan matematika dalam bentuk tabel. Ya. Mesin itu ternyata tidak pernah selesai dibuat, ya nak ya. Sampai akhirnya Charles Babbage pun meninggal. Mesinnya seperti ini nak, besar. Mesinnya besar. Ini istilahnya kalkulator pertama ini, ya, kalkulator pertama seperti. Pada tahun 1834 ada dua orang insinyur yang bernama George dan Edward Shultz berhasil membuat sebuah difference engine berdasarkan ide Babbage tadi. Charles Babbage tadi bapak apa? Nah, bapak komputer. Ya, bapak komputer pertama. Ini mesinnya besar. Ya, mesinnya besar. Menurut catatan sejarah, komputer analog pertama diciptakan oleh Van Nevar Bush pada tahun 1920. Adapun komputer digital pertama bernama Z3. Jadi komputer pertama namanya diberi nama Z3. Dikembangkan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Konrad Zuse. Tapi sayang, semua hasil karya Konrad Zuse ini hancur karena pada saat itu masih terjadi perang dunia kedua. Ya, perang dunia ya, bukan perang shinobi, perang dunia. Ini gambarnya nih, gambar komputernya nih. Kemudian pada tahun 1946 insinyur dari Universitas Pennsylvania membuat komputer bernama ENIAC. ENIAC ukurannya sangat besar nak komputer ini. Kemudian beratnya berapa? Beratnya segini nih. Berapa ini? 30 ton. Nah, bayangin. Komputer pertama itu. Beratnya 30 ton. Komputer tersebut terdiri atas belasan ribu tabung. Tabung vakum. Kalau kalian pernah ngelihat TV zaman dulu, nah itu kan di dalamnya ada tabung ya. Coba kalau kalian sering lewat kemudian melihat tempat servis TV lama itu modelnya model tabung nak. Tabung. Ya kayak galon-galon gitulah ya. Kalau belum lihat kayak galon-galon itu. Itu ribuan tabung vakum. ENIAC merupakan komputer pertama yang sepenuhnya elektronik dan dapat bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan komputer yang lain. Pernah lihat belum komputer ENIAC-nya? Nih, kayak begini nih komputernya. Bisa satu ruangan, panjang, beratnya 30 ton. Kemudian pada tahun 1954 ada satu perusahaan komputer. Nama perusahaannya IBM. Perusahaan itu akhirnya memproduksi komputer secara massal. Jadi komputer yang pertama itu komputer jadul ya, bentuknya ya kayak kotak, monitornya kotak, tabungnya masih besar, kemudian CPU-nya juga masih bentuk kotak besar ya, warna putih. Komputernya itu ada satu benda yang disebut dengan nama IC. Nah, IC itu dia seperti mikroprosesor, bentuknya kotak warna hitam. Kalau kalian punya handphone rusak apa radio rusak, nah di dalamnya itu nanti ada kayak IC, bentuk IC itu hitam kecil, ada ya kecil,
hitam, terus ada kaki-kakinya kecil-kecil mengelilingi IC-nya itu. Nah, itu. Sekitar tahun 1980, IBM memproduksi komputer yang disebut dengan nama personal komputer. Jadi personal komputer itu kayak komputer warnet itu, nah itu namanya PC atau personal komputer. Kalau laptop beda ya, dia kecil, bisa dilipat ya, bisa dibawa. Nah, kalau personal komputer ini komputernya ya besar, layarnya besar, ada CPU-nya ya seperti kayak di warnet-warnet itulah. Itu namanya personal komputer. Jadi sampai sekarang komputer itu masih dipakai ya. Banyak lah. Jadi untuk keperluan mencetak, ngeprint, kemudian keperluan untuk mengedit foto, kemudian untuk membuat gambar bangunan, mengedit gambar, sebagainya. Itu manfaat komputer sampai saat ini ya. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang sejarah komputer. Kita lanjut lagi materi selanjutnya.